Halo semuanya, jadi selamat datang di video reading vlog untuk bulan Agustus ini. Dan untuk bulan Agustus ini aku akan baca Laut Bercerita karyanya Leila S. Chudori. Finally ini adalah wishlistku dan aku akhirnya bisa kesampaian untuk baca novel ini. Dan sekarang aku udah sampai di halaman 100 berapa ini? 113-an gitu. Dan ini udah banyak banget sih post it di sini. Dan untuk reading vlog Agustus ini aku kayaknya akan nge-share judul yang ini aja ya, jadi biar gak terlalu kepanjangan. Dan sekarang aku lagi kayak agak filming slam gitu, jadi makanya aku mau dedikasikan untuk novel yang ini aja. Oke, ini sepanjang 100 halaman udah lumayan banyak yang terjadi dan bahkan kayak lumayan sadis sekali lah ya. Dan ini menceritakan tentang Biru Laut, jadi tokoh utamanya ini Biru Laut namanya. Dan dia ini menceritakan semacam biografinya gitulah ya, pokoknya sebelum dia ini bukan mengakhiri sih, maksudnya sebelum hidupnya berakhir. Masih belum nemu sebenarnya sedihnya di mana, tapi aku masih mencoba untuk mengikutinya. Dan ini lumayan sih di sini tuh lumayan berat konfliknya karena menyangkut tentang sejarah dan something like that. Jadi makanya aku mencoba membacanya perlahan-lahan, tapi nggak kerasa sih, tahu-tahu tiba udah halaman 100. Dan sekarang ini sudah tanggal 7 Agustus. Dan ini aku sudah baca dari kemarin sebenarnya, dari tanggal 6 hari Sabtu. Dan sekarang udah hari Minggu sekitar jam setengah 6 sore ya. Dan ini aku lagi, ya enak banget lah pokoknya baca ini tuh, kayak tahu-tahu udah halaman 100. Dan di sini tuh aku menyadari kalau penulisnya kayaknya suka banget sama bagaimana dia mendeskripsikan makanan, karena lumayan jelas di sini. Dan kayaknya sampai situ aja untuk updates mengenai 100 halaman pertama dari Laut Bercerita. Dan ini kayaknya aku masih belum menerka-nerka ya, meskipun udah 100 halaman terbaca, tapi aku masih belum bisa menerka-nerka ini akan jadi seperti apa. Kita akan tunggu dulu. Dan ini udah, ya lumayan sih, aku nggak tahu, ini topiknya lumayan berat nih. Di bagian yang aku baca sekarang ini topiknya lumayan berat, kayak demokrasi something like that gitu. Nanti aku update lagi ya. Dadah, terima kasih. BTW di sini aku mau pamer sedikit. Jadi aku kayak punya lampu belajar gitu, jadi bisa aku pakai untuk membaca atau untuk belajar. Dan enak banget sih sebenarnya. Dan kalau misalnya nggak dipakai lampu belajar tuh bakalan gelap. Sebenarnya tapi tetap terang sih ya, kalau kalian lihat ini kayak tetap terang gitu. Cuman ya dengan adanya lampu belajar tuh jadi makin enak dan makin semangat baca deh. Yeay.
Oke, halo semuanya. Sekarang ini adalah tanggal 9 Agustus, hari Selasa ya itu. Dan di sini aku sudah selesai membaca Laut Bercerita karyanya Leila S. Chudori. Dan di sini ternyata gimana ya cara menjelaskannya? Intinya di sini aku baru aja selesai bikin reviewnya di Goodreads. Dan ini aku kasih 4 bintang. Dan aku akan ceritakan sedikit mengenai impresiku setelah membaca novel ini. Dan Laut Bercerita ini tuh sebenarnya bukan karya pertama dari Leila S. Chudori yang aku baca. Tahun 2020 aku pernah baca apa itu namanya, cerpennya yang judulnya itu Malam Terakhir. Dan memang aku menemukan kesamaan kalau Leila Chudori ini sering banget menyinggung-nyinggung masalah tentang manusiaan gitu di dalam novelnya. Atau mungkin kita nyebutnya HAM kali lah ya. Tapi di sini wait, aku akan pakai penerangan. Oke, ini udah terang. Kita akan lanjut. Nah, kalau di sini tuh apa ya? Mungkin karena tokoh utamanya adalah korban dari kerusuhan 98, jadi kita menemukan titik kelamnya tuh di situ. Dan aku sebenarnya suka sih ya, karena mereka ini menunjukkan solidaritas, terus gimana mereka ini juga mampu gitu lah ya, rela berkorban untuk negaranya sendiri. Dan ya untuk ukuran tahun segitu mungkin mempunyai pemikiran seperti itu memang cukup tanda kutip berbahaya gitu lah ya. Jadi makanya mereka berusaha, pokoknya mereka nggak peduli gitu kan, pokoknya aku akan melakukan apapun demi negaraku, cie. Tapi memang sikap seperti itu lumayan sih ya, membukakan mata dan memang cocok untuk dibaca buat para pelajar. Jadi ini memang sangat rekomendasi untuk para pelajar. Nah, di sini sekarang aku akan membahas beberapa hal. Di sini tuh ternyata dibagi menjadi 2 point of view, yaitu dari laut ya, tokoh utamanya Laut dan adiknya yang namanya Asmara. Dan jujur memang agak sedikit banyak banget yang beda dari baik apa ya, dari penuturannya Laut sama si Asmara, dan ya jelas lah ya. Dan di sini kalau di bagiannya Laut itu dipotongnya itu apa ya, kayak aku nggak ngerti kenapa ketika bagiannya Laut udah selesai aku kayak merasa, hah, udah gini aja, kayak agak kecewa gitu sih. Dan jadi ya kayak ekspektasiku tuh tiba-tiba meruntur gitu setelah membaca bagiannya si Laut. Dan ketika di bagiannya Asmara, kayaknya ini deh, di bagiannya Asmara itu ya lumayan lah. Tapi apa ya, aku nggak merasakan yang gimana banget, tapi menurutku ini at least sedikit banget lebih baik. Tapi sebenarnya di bagiannya Asmara itu aku menemukan ada hal yang bikin sedih juga, tapi nggak nyampe nangis. Dan aku bingung karena banyak banget teman-teman tuh yang bilang kalau novel ini bikin nangis gitu kan. Tapi aku kok kayak nggak merasakan hal itu ya, dan kayak nggak tahu kenapa, kayak biasa aja gitu. Dan kalaupun ada hal yang bikin terharu, itu kayak nggak bersinggungan dengan topik utamanya gitu. Jadi makanya aku ya bingung juga dengan novel yang ini. Terus kemudian di sini tuh lumayan banyak narasi tentang makanan yang jujur tuh bikin aku terganggu sebenarnya. Meskipun pada awal-awalnya nggak apa-apa ya, kayak 1-2 kali itu nggak apa-apa. Tapi kok ini kebanyakan, dan akhirnya aku tidak memutuskan untuk terlalu ngasih rating tinggi untuk novel yang ini. Jadi makanya aku mau kasihnya 4 aja. Tadinya sebenarnya aku mau kasih ratingnya 3,5, 3,8 gitu, tapi nggak rela. Bukan nggak rela ya, aku tuh merasa kayak sayang aja kalau novel ini dikasih rating segitu, banyak informasi di dalamnya. Dan ini lagi-lagi kameraku nge-glitch, astaga, nge-hack gitu, aku nggak tahu kenapa dah. I hate my camera. Intinya ya seperti itu aja ya untuk novel Laut Bercerita ini. Dan mungkin nanti aku akan post review lengkap bangetnya itu di blog, jadi kamu bisa cek di situ. Dan ini ceritanya pokoknya tentang ya mahasiswa yang ingin apa sih namanya ya,
istilahnya waktu orde baru gitu ya, karena aku belum lahir jadi nggak terlalu bisa cerita terlalu banyak pada saat itu ya, jadi masanya kayak gitu. Dan di sini aku sedikit informasi aja karena aku lumayan filming selam nih, dan aku nggak ngerti bagaimana channelku ini akan berkembang selanjutnya, tapi aku tetap berusaha menyajikan konten-konten. Jadi seminggu at least 2 kali ya, jadi hari Selasa sama hari Sabtu. Dan kalau kalian lihat memang kontennya agak gitu-gitu aja karena itu beberapa adalah video-video yang sudah aku bikin bulan lalu, jadi tinggal post aja gitu. Dan kalau untuk video yang terbarunya mungkin video wrap up, karena itu aku bener-bener mau rekaman tapi aku nggak tahu kapan. Bahkan ketika ini direkam aku belum ngebikin video wrap up untuk bulan Juli, yang which is sekarang udah tanggal 9 Agustus. Dan kalau kalian tadi lihat itu aku memang di sekolah ya, membaca novel Laut Bercerita ini. Dan sekarang udah selesai. Terus apa lagi ya? Oh ya, aku bikin video ini dalam rangka memenuhi prom nomor 3, prom nomor berapa ya? Prom nomor 4 untuk book Badiatan yang diadakan sama Kak Rachel dan sama aku waktu itu. Dan untuk prom nomor 4 itu adalah kita membaca buku sesuai dengan warna kesukaan. Dan warna kesukaannya Kak Rachel ternyata biru, jadi aku memilih laut yang namanya juga biru laut, jadi pas banget sih. Tapi ya kayak gitu, aku gak ngerti kenapa kayaknya untuk Laut Bercerita ini aku punya unpopular opinionnya tadi itu yang udah aku jelaskan gitu kan. Dan di beberapa part ini jujur cukup repetitif, jadi aku kayak agak ya gitu deh. Dan beberapa hal itu kayak gampang ketebak ya menurut aku, endingnya kan seperti apa. Dan aku gak ngerti kenapa justru malah menerka-nerka atau mencoba melawan hukum ending yang akan seperti itu. Tapi ya udah, mau gimana lagi. Oke, kayaknya karena ini udah selesai buku ini aku baca, jadi aku mau mengakhiri reading vlognya sampai sini. And I'm so sorry karena wow, videonya sangat tidak niat sekali ini orang. Karena ini sebenarnya aja aku lagi mengerjakan tugas laporan gitu ya, lumayan banyak. Tidak boleh mengeluh di sini. Oke, kayak gitu aja. Makasih buat yang sudah nonton, and I'll see you on my next one. Dadah.